Shalom, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan tentang jangan takut. Nah, ayat bacaan hari ini kita akan ambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 43, kemudian ayat 49 sampai dengan 56. Kita baca bersama-sama, saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil sujud di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Kemudian kita lompat ke ayat 49. Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, janganlah engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepadanya, "Yairus, jangan takut. Percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangunlah." Roh anak itu pun kembali dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lalu takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukannya kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Puji Tuhan. Nah, kalau kita baca Lukas 8 ini ya, kisah Yairus, seorang kepala rumah ibadat, di mana dia datang kepada Yesus karena anak perempuan satu-satunya yang berumur kurang lebih 12 tahun itu sedang kritis, sudah mau mati ya. Dan kita lihat bagaimana Yairus ini, sekalipun dia kepala rumah ibadat, dia tidak sungkan ya untuk datang kepada Yesus. Karena pada saat itu orang-orang Farisi, ahli Taurat itu menentang Tuhan Yesus luar biasa ya. Tapi Yairus tidak. Dia seorang kepala rumah ibadat, justru dia datang pada Yesus pada saat yang tepat. Pada saat dia butuh pertolongan daripada Tuhan Yesus. Sampai apa yang dia lakukan dikatakan di ayat 41, sambil sujud di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Berarti di sini Yairus mengambil sebuah tindakan iman. Apapun yang terjadi, aku harus mengundang Tuhan Yesus itu untuk datang ke rumah saya, untuk menyembuhkan anak saya. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu, saya sangat percaya dia bukan hanya datang ke rumah Yairus menyembuhkan anak Yairus, tetapi dia juga menyelamatkan satu keluarga Yairus ya. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan Yesus menuju ke rumah Yairus itu, ada sesuatu yang Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus lakukan, ada sesuatu yang Tuhan Yesus alami, di mana ada perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, tapi saya tidak perlu membahas itu. Saya loncat di ayat 49. Dikatakan, sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Nah, waktu
di tengah perjalanan mereka sedang menuju ke rumah Yairus itu, tiba-tiba ada pegawai daripada Yairus itu datang untuk memberitahukan bahwa kamu percuma ajak guru atau ajak Tuhan Yesus untuk datang ke rumahmu. Karena anakmu itu sudah mati, percuma, sia-sia. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada Yairus? Dia bilang ketika Yesus mendengarnya, apa yang dia katakan kepada Yairus? Dia bilang, jangan takut. Nah ini, dia ngomong kepada saudara dan saya, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Di sini Tuhan Yesus sedang meneguhkan iman daripada Yairus. Ya, karena secara logika tidak mungkin anaknya ini tuh bisa bangkit dari kematian. Tetapi karena Tuhan Yesus itu dia maha kuasa, dia tahu apa yang akan terjadi dan sudah terjadi dan yang akan terjadi. Dia maha penguasa segalanya. Ya, Yesus tahu segalanya. Makanya Yesus berani berkata kepada Yairus, dia bilang, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Nah ini dia meneguhkan benar-benar iman Yairus, karena waktu mendengar anaknya sudah mati, berita dari manusia mengerikan, sudah percuma, tidak ada harapan, sudah mati anakmu. Tetapi berita daripada surga, daripada Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja, anakmu itu tidak mati, ya. Anakmu itu pasti akan selamat. Begitupun kita hari ini, kalau kita mendengar kabar dari sekeliling kita, melihat masalah-masalah yang sedang terjadi, oh tidak mungkin, sakit penyakitmu paling sebentar, tunggu lagi, berapa lama kamu pasti mati, dokter vonis begitu. Atau banyak hal yang masalah-masalahmu yang kamu pikir, aduh sudah tidak ada jalan keluar, duh Tuhan sudah tidak mungkin, ini sekarang krismon, orang susah dapat duit, orang susah, sudah nggak dapat gaji, sudah nggak bisa hidup. Tuhan Yesus datang kepadamu hari ini dan berkata, jangan takut, percaya saja. Percaya saja, masalahmu sebesar apapun Tuhan sanggup tolong, dia sanggup buka jalan. Amin. Ya. Di sini Tuhan itu meneguhkan betapa Tuhan mengasihi Yairus, ya, orang yang datang kepada dia sampai berlutut memohon supaya datang ke rumahnya. Dia bilang jangan takut. Kata jangan takut ini tuh luar biasa. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Wow. Kata-kata dari surga itu turun dan membuat Yairus itu yakin dan terus berjalan pulang ke rumahnya. Nah, sampai ke rumahnya mereka lihat di ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Nah, ini kenapa Yesus itu tidak mengizinkan yang lain-lain ikut masuk? Ya, karena orang-orang yang tidak percaya itu mempengaruhi iman yang orang percaya. Nah ini yang bahaya kalau kita bergaul dengan orang yang tidak percaya akan mujizat, akan pertolongan Tuhan. Ya, itu membuat iman kita tuh ikut down, ya. Jadi ikut tidak percaya. Makanya Yesus melarang orang-orang lain itu kecuali yang bersangkutan, ya. Yairus istrinya, Yohanes, Yakobus, ya. Dan hanya murid-murid Yesus aja. Nah, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Jadi waktu dia lihat di rumah, dia lihat, waduh, orang semua pada nangis. Dan Yesus bilang, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Waduh, mereka menertawakan dia. Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Nah, di sini sungguh-sungguh waktu Yesus bilang, kalian tidak perlu nangis, tidak perlu bersedih. Anak ini tidak mati, dia tuh hanya tidur. Hanya istirahat, hanya tidur gitu. Malahan Yesus diketawain sama mereka. Luar biasa ya, kalau orang-orang tidak percaya, ya itu. Efeknya kalau mendengar sesuatu yang tidak mungkin, itu pasti, percuma, tidak mungkin lah. Tidak mungkin ada mujizat. Tapi ternyata ya, perkataan Yesus itu luar biasa. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, hai anak, bangunlah. Perkataan Yesus satu kali aja kalimatnya berkata, hai anak, bangunlah. Roh anak itu pun kembali dan seketika
itu juga ia bangkit berdiri. Wow, luar biasa. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, di sini saudara, kita bisa melihat ya, sekali Yesus berkata, "Jangan takut, Yairus, anakmu tidak mati, dia akan selamat." Kemudian dia ngomong lagi kepada orang-orang yang menangis, dia bilang, "Jangan menangis, ia tidak mati." Tetapi dia tuh hanya tidur. Ya, dia hanya tidur. Tapi di sini jelas sekali Yesus mau ingatkan kepada saudara dan saya bahwa hal-hal yang di luar logika kita manusia ya, itu di pikiran kita itu tidak mungkin. Ya, logika kita bilang tidak mungkin, tetapi Allah bilang mungkin. Kita manusia bilang tidak bisa, tetapi bagi Allah dia bilang bisa. Waktu kita bilang mati, Allah bilang hidup. Ya, Tuhan Yesus bilang hidup, maka itu sungguh terjadi kalau kita mempercayainya. Waktu kita sungguh-sungguh, yes Lord, aku mau percaya perkataanmu daripada aku mau mendengar perkataan manusia yang menjatuhkan imanku. Waktu saudara punya prinsip seperti itu, maka saudara akan melihat banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi di sini saudara, saya mau ingatkan buat saudara dan saya juga bahwa di dalam kita mengiring Yesus ada begitu banyak masalah persoalan. Tapi waktu kita datang pada Yesus, kita mau percayai perkataannya Dia. Kita tidak mendengar apa kata orang, tetapi kita hidup karena kita mendengar apa yang Yesus katakan, yaitu firman-Nya. Maka sungguh kita akan mengalami setiap hari mujizat-mujizat yang tidak masuk akal, mujizat-mujizat yang supranatural, dan kita terima itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Hari ini dia mau berkata, jangan takut. Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Oh Bapa, terima kasih buat renungan firman yang begitu singkat ini. Kau kembali mengingatkan kami, membangkitkan iman kembali, dan Engkau mau berkata kepada kami, jangan takut untuk menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Karena Engkau hidup, Engkau hadir. Waktu tanganmu yang berlubang paku itu menjamah setiap masalah, persoalan, sakit, penyakit kami, atau bahkan virus yang sedang merajalela ini, maka sekejap semua itu hilang ya Tuhan. Dan sudah ada jalan keluar yang terbaik. Oh Bapa, Engkau terus kuatkan iman kami, ajari kami untuk terus bersyukur, sukacita di dalam Engkau, karena sesungguhnya kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru itu terus memenuhi hati dan pikiran kami, karena hanya Engkau yang satu-satunya menjadi tujuan hidup kami. Bapa, terima kasih, ampuni semua dosa, kesalahan, pelanggaran kami, ampuni keraguan-raguan kami, ampuni ketidakpercayaan kami, dan mari Engkau terus jamah kami, dan jamah kami, dan jamah kami, supaya kami terus berubah, apa yang mulia, apa yang indah, yang manis didengar, semua yang baik, pikirkan semua itu, dan biarlah kami semua memikirkan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang indah ini. Kami akan lalui dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang berasal daripada surga. Hanya dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya.